dengan gue di room gue selain daripada followers gue yang men-typing di bawah. Kalau mau silakan typing. Gitu, karena gue kalau komal di tempat temen gue Raffi atau enggak Mr. Blind atau enggak Daddy ya. Selain dari ruangan itu gue tidak akan masuk berdiskusi. Ya, karena opini gue mahal. Ya. Dan gue nggak biarkan orang pansos-pansos di sini. Gue tidak minta gift, gue tidak PK, dan lain sebagainya ya. Demi kebenaran. Nggak bosan bahas Nikmir, nggak bosan. Nggak bosan, kenapa? Karena gue pernah berjanji dalam hati gue, pada saat gue dihina ya, gue berjanji pada diri gue tidak akan tidur tenang kalau dia tidak mendapatkan hukuman. Gitu. Buat siapapun yang beropini mau jadi penjamin, mau belain dia, terserah kalian. Tapi gua punya prinsip dan masih konsisten hari ini. Untuk apa? Untuk melihat mata kepala gua tuntut Tuhan. Gua ingin melihat seseorang yang menghina gue itu masuk mendapatkan hukuman. Ya? Paham kalian? Gitu. Putusannya gimana? Masih ada saksi-saksi lainnya yang justru akan memberatkan si NM. Jadi yang kemarin itu masih nggak ada apa-apanya itu persidangannya. Nanti lebih ini lagi ketika ketika bukti-bukti didengarkan, diputar beserta saksi-saksi yang hadir. Gitu ya. Jadi buat yang masuk di sini gak usah kasih koin. Sayang, tapi kalau kalian terlanjur ngasih apa boleh buat ya. Kapan lagi sidangnya? Minggu depan. Minggu depan itu kalau nggak salah si Sela Sokia, terus ada berapa orang lagi gitu. Gitu. Jangan cuman kalian itu asik ngatain Dokter Reja aja. Dokter Reja hari ini kita harus berterima kasih dengan Dokter Reja bisa menertibkan public figure yang katanya public figure padahal public enemy. Gitu. Oke, jadi saksi. Kayaknya jadi saksi dia. Orang ini nggak usah didengerin. Apa aja yang dibuat sama si Nikmir dibilangnya nggak apa-apa, udah biasa. Lu apa sih? Hah? Kalian mencintai dia dengan kehilangan moral. Lalu menyalahkan orang lain ketika orang lain sakit hati dengan kata-katanya. Hei, dengar ya. Sampai dengan hari ini gue masih berdiri untuk apa? Untuk terus memantau dia ya. Kenapa? Karena dia pernah hina gue. Kalau kalian bilang, alah emang lu diapain? Kau diam. Kau diam. Kalau bukan urusan kau diam. Ya. Gitu, nggak usah kau meremehkan perasaan orang lain gitu. Gitu aja, terserah gue mau ngebahas siapa, terserah gue. Ya kan, soalnya sama mereka lihat aja pengacaranya bilang abu-abu. Memang kalau bilang abu-abu kenapa? Gimana sih? Manusia abu-abu mana ada? Manusia itu warnanya kuning langsat, coklat, putih, nggak ada abu-abu. Orang yang abu-abu itu kan berarti kan kita semua, kalian jangan menipu, jangan munafik ya. Di atas hukum ada Tuhan. Kalian boleh bersilat lidah, tetapi hukum Tuhan kalian jangan abaikan. Kenapa? Kalian sendiri pun tahu konotasi abu-abu itu apa. Abu-abu itu kan ketika orang hitam dipaksa putih sehingga warnanya jomplang seperti abu-abu, iya kan? Masa kalian nggak tahu? Ya nggak mungkin kalau kalian bilang emang apa kalian aja dengan bangganya ngata-ngatain orang abu-abu. Itu artinya kalian tahu maksudnya abu-abu itu apa. Gitu, artinya kalian tahu. Jadi jangan bilang memangnya apa, ngeles. Jangan kalian main-mainkan mentang-mentang oh kalau hukumnya kayak gini nggak kena, nggak bisa dibuktikan. Belum tentu kau tidak menghina orang kalau kau tidak bisa dibuktikan dengan hukum positif gitu loh. Paham? Gitu ya. Memalukan. Mau apapun
apapun yang orang bilang, analisa ini, analisa itu, analisa, silahkan kau live streaming sampai kau metong. Tapi gue dengan keyakinan 1000% bahkan 1.000.000% Nikita Mirzani menurut gue akan divonis bersalah. Dan vonisnya di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Itu menurut gue. Ya kan Kak, harus bahasa-bahasa kayak gitu kita. Kok malah pengacaranya bilang, memangnya abu-abu apa? Emangnya kamu abu-abu apa sih? Gak jelas banget ngebahas kayak gitu. Bahas tuh pemerasannya. Bahaslah seputaran itu, kok malah bahas kulit orang. Kok malah bahas buliannya. Aneh. Malah dia aja bilang orang, inilah kadang-kadang gue nggak ngerti orang kalau pembela-pembela ini ya. Gue nggak ngerti kapan dia profesional, kapan dia itu menepis kebenaran, ya. Terlalu profesional juga nggak bagus. Udah hilang kebenarannya. Kayak gitu. Nyuap-nyuap nggak salah. Ada kau buktinya? Ada kau buktinya? Kalau kau punya buktinya silakan, jangan ngomong aja kau. Ngomong aja kalian tuh, menggiring-giring opini. Dia gini, dia gitu. Yang keren tuh kayak tadi pagi beredar ya. Tidak berbicara, tiba-tiba ada bukti. Nah, itu baru. Ini nggak ngomong, nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Bebas. Mimpilah kau dia bebas. Mimpilah kau dia bebas. Nggak ada itu bebas. Kok dinormalisasi orang yang kayak gitu, kok dinormalkan. Public enemy. Ya. Tidak ada orang yang deket dia nggak kena sial, nggak ada itu. Jauh dari dia baru keberkahan. Nanti terdakwa sama terdakwa bertemu, baru itu. Ya kan? Baru kita lihat nanti. Sebenarnya gue kasihan sama Mail, tapi gue nggak tahu ya si Mail ini melakukan itu karena ada suruhan atau inisiatif sendiri. Tapi kalau dia berinisiatif sendiri, kok terlalu berani ya? Kalau dia bilang inisiatif sendiri, berarti harusnya uangnya nggak diterima sama Nikita. Tapi kalau dia memang disuruh, itulah makanya uangnya mungkin diterima, ya. Begitu. Doktif bagaimana? Iya kan dia jadi saksi nanti. Karena kan kenapa alurnya gini? Alurnya kenapa? Ini kita nggak bahas skincare lagi ya. Kita bahas kasus ya. Kasus itu dilaporkannya kan pemerasan. Terus barang buktinya apa? 4 miliar, ya kan? Barang-barang bukti pun udah disita oleh kejaksaan. Mobil yang dipakai menjemput uang, handphone yang menjadi alat komunikasi. Gitu loh. Jadi kita ngebahas itu aja. Bagaimana awalnya? Awalnya ada yang menyarankan kepada Dokter Reja untuk apa? Untuk mereka memberikan uang. Istilahnya tutup mulut. Istilahnya biar nggak gacor lagi. Ya. Kayak gitu. Siapa yang menyarankan? Oki. Ya, gua ngebaca dakwaan ya. Di dalam dakwaan siapa yang menyarankan? Oki. Bahkan mereka ada nelpon bertiga. Siapa di situ yang akan menjadi saksi atas uang itu diserahkan yang 4 miliar itu? Ya orang-orang yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Yang menyarankan, yang menjadi mediator, yang menjadi kacrung untuk mengambil uang, yang menjadi asisten untuk minta uang, kan gitu. Siapa nama-namanya? Iya, di dalam cerita itu ada disebut nama si Doktif. Ya, ada nama Doktif atau si Samira, bukan Sarno, Samira. Jadi di pengadilan yang menyebutkan nama Sarno itu Tolil. Kenapa? Karena aneh, orang ini Sarno siapa? Ya benar kata Dokter Reja, Sarno itu yang nggak tahu. Sama waktu ditanya abu-abu itu apa, ya nggak tahu kok nanya saya. Ya silakan tanya dengan sebelahmu. Itu betul, udah mantap itu Dokter Reja.
Jadi kelihatan di sini, kalian cari aja nama dia di PD Dikti itu nggak muncul namanya pernah kuliah. Tapi kalau orang-orang yang pernah sekolah itu diketik namanya muncul dia, universitasnya, berapa SKS-nya, nilainya, transkripnya itu ada. Gitu. Kok malah nanya di pengadilan Sarno? Sarno siapa? Ya nggak tahu. Ya. Sama kayak waktu dibilang abu-abu itu apa? Kau yang ngomong, kau yang nanya. Kan aneh. Memang ogep. Tahu kalian ogep? Dibalik ya. Kayak gitu ceritanya. Siapa saja namanya? Ya banyak. Orang-orang yang di dalam dakwaan yang menjadi saksi, itulah orang-orang yang mengetahui, yang terlibat. Jadi kalau bahas lupa, hakim memperbolehkan orang untuk menjawab tidak ingat, tidak tahu, tahu. Ya, jadi hakim menyarankan kalau tidak pasti silakan bilang tidak tahu, silakan bilang tidak ingat daripada bohong. Kenapa? Karena semua ini kesaksian disumpah. Datang orang ini dong, ya kan? Dibahasnya lupa. Ya mending jawab lupa daripada mengada-ngada. Gitu loh. Kenapa? Karena yang diuji itu adalah bukti. Ya, kesaksian hanya apa? Hanya pendukung dari bukti. Ini buktinya. Siapa nih yang melihat? Ada nggak saksi yang melihat? Ada ini. Itu pendukung namanya. Jadi, apapun yang dikatakan di dalam persidangan yang dikatakan oleh saksi, itu hanya pendukung. Yang akan diuji itu tetap bukti, barang bukti. Ngerti nggak kau bahasanya? Barang bukti. Saksi. Kau cari aja dimanapun definisi barang bukti, definisi saksi. Coba cari biar tahu ya. Kalian harus tahu. Jadi nggak asal jeplak gitu loh. Kayak orang-orang bilang dia bukan sarjana hukum, ngapain? Buku hukum dijual di mana-mana, di Gramedia, di online, di e-book, ada semua. Jadi nggak usah heran lagi. Buku isi kurikulum kampus saja ada dijual di pasaran, ya. Itu hanya tergantung lu mau pakai di kampus atau lu mau pakai private guru gitu untuk mengajarkan lu. Sama aja buku yang dipakai, yang diajarkan juga polanya sama aja isinya, ya. Hanya di kampus itu kalian boleh memilih kalian mau mengambil kuliah itu di dalam sekolahnya atau di luar sekolah, ya kan? Sama kan? Kayak kau pergi sekolah dengan kau pergi kursus, mana lebih pintar? Banyak yang rata-rata lebih pintar itu orang yang kursus, bukan orang yang sekolah. Paham? Buktinya apa? Buktinya orang sekolah banyak ambil bimbel di luar dari sekolah. Gitu aja. Kalau memang udah paten-paten kali orang yang di sekolahan itu, kenapa ada bimbingan belajar di luar dari sekolah? Kenapa? Dan pembahasannya nggak sama kan dengan buku di sekolah, lebih ekstra lagi kan? Nah, itulah dia. Jadi yang bilang NM bebas, mimpi dulu, ya, mimpi dulu.